Oke, halo adik semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Oke, jadi hari ini kita bakalan membahas tentang panduan UASnya ya. Nah, jadi kemarin abang dapat laporan bahwa UASnya itu kalian masih kebingungan ya untuk mengerjakannya. Jadi berhubung ini sudah tanggal 23, abang juga telat untuk buat panduannya karena ada beberapa hal yang harus abang kerjakan. Jadi di kesempatan kali ini kita bakalan coba untuk mengubah soalnya aja biar lebih gampang. Namun tetap kalian bakalan buat video dengan teman sekelompok kalian dengan ketentuan sebagai berikut ya. Untuk deadline bakalan abang perpanjang dan akan abang memberitahukan lebih lanjut di grup. Oke, jadi UASnya itu sebenarnya cukup simpel sebenarnya. Kalian hanya perlu mencari sebuah API bebas dari website atau e-commerce, tapi karena mungkin ini bakalan butuh waktu yang agak lumayan lama dan kita kayaknya nggak sempat lagi, jadi ini kita rubah aja sedikit. Untuk API-nya itu kita tiadakan, itu kita ganti menjadi project UTS-nya saja. Jadi UTS kalian kemarin yang kalian presentasikan itu yang bakalan kalian buat jadi project DAA kalian. Nah, jadi apa yang perlu kalian tambahi? Nah, jadi untuk UTS kemarin yang kalian presentasikan, abang juga masih lihat ada yang mungkin beberapa source code-nya masih yang bermasalah. Coba dicek lagi, diperbaiki. Tapi poin utama kita bukan itu. Di UTS-nya itu kita sudah bahas ya struktur data statis, kemudian ada struktur data dinamisnya juga. Kalian pakai Linux juga kemarin. Terus sama proses sorting juga udah kalian buat ya sortingnya. Nah, jadi untuk UASnya kalian hanya perlu menambahin dari UTS kalian gitu. Jadi biar lebih cepat, kalian nggak usah buat source code baru, cukup UTS kalian aja kalian pakai. Dan abang cuma mau minta kalian coba buat algoritmanya gitu, algoritma dari masing-masing UTS yang kalian buat gitu. Jadi untuk kelompoknya kan sudah ada nih ditentukan. Coba dicek lagi, diingat lagi kelompoknya. Oke, jadi yang perlu kalian lakukan adalah pertama, coba buat algoritma dari mulai kalian meng-create data, kemudian kalian mulai menampilkan data, dan kemudian kalian coba untuk mengubah datanya, mengupdate, menghapus, dan coba menampilkan lagi gitu. Nah, sini abang juga bakalan jelaskan apa-apa aja langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Oke, jadi yang pertama adalah kalian nggak usah fokus ke soal ini dulu, kalian bisa lihat juga di penjelasan YouTube yang membuat ini. Jadi yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian coba cek lagi kalian coba cek lagi apakah ada codingan yang masih belum efektif. Jika ada, silahkan tambahkan yang UTS ya. Nah, ini opsional, tapi yang pasti kalau kalian ada perubahan itu bisa menambah nilai kalian. Oke, ini bakalan jadi nilai tambahan. Nah, yang kedua kalian perlu lakukan adalah coba buatkan algoritma dari mulai menambahkan data, menambahkan data dari mulai kalian menambahkan data. Nah, kemudian kalian bakalan mengubah data, kemudian kalian bakalan ini menampilkan, kemudian setelah menampilkan kalian bakalan mengubah data ya. Mengubah data adalah mengupdate, kemudian kalian bakalan menghapus data, dan kalian bakalan
menampilkan data lagi gitu. Pokoknya siklusnya gitu. Nah, jadi misalkan kalian punya data nih. Ini kita coba lihat dulu ya. Misalkan kalian punya 5 buah data. Jadi nanti minimal 5 buah data. Coba kalian buat minimal 5 buah data nanti. Kalian masukkan, kalian inputkan. Nah, jadi kalian buat 5 buah data. Nah, 5 buah data ini itu bebas kalian bakalan masukkan. Contoh, abang bakalan ambil project UTS dari kelompok Tabar ya. Nah, mereka buat tentang pemesanan gitu, mirip e-commerce juga. Nah, ini sebenarnya mirip juga nih sama project was yang sebelumnya, hampir mirip, tapi di sini tidak ada bahas API. Jadi di project ini, nah mereka sudah buat tambah, hapus, tampilkan, dan update data nih. Nah, ini bisa kalian jadikan role model, tapi ingat, pakailah UTS kalian gitu. Pakai UTS kalian, dan kalian perlu menambahkan 5 buah data minimal. Oke, 5 buah data. Nah, terus nanti misalkan kalian bakalan tambah pesanan gitu. Apa yang bakalan kalian tambahkan? Contoh kalian menambahkan data ke 0, kalian tambahkan contoh pesanannya itu apa? Misalkan kita katakanlah mie gitu. Mie apa-apa gitu kan. Nah, misalkan pesanan kedua indeks 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, mie ini itu adalah sebuah data. Nah, langkah selanjutnya kalian bakalan tambahkan sebanyak 5 buah data. Bebas, terserah kalian, datanya berupa angka, berupa chart, terserah, sesuka kalian. Masukkan 5 buah data. Setelah kalian masukkan, misalkan ini kita buat juga sebagai angka 112 gitu, bebas. Misalkan kalian buat sistem antrian parkir gitu, bisa juga. Nah, setelah kalian masukkan data, coba kalian kompresi datanya. Kompresi menggunakan etdc. Oke, coba kompresi menggunakan etdc ke 5 buah data tadi. Nah, tidak perlu source code. Hanya perlu kalian menuliskan langkahnya gitu, langkah-langkahnya atau algoritmanya, seperti modul gitu, seperti yang di modul ya. Kalian coba buat kompresi TDC. Nah, coba kalian konversi satu-satu. Jadi kalau minta ada 5 buah data, ada ini gitu. Coba kalian buah data itu kalian kompresi ya. Nah, setelah dikompresi, coba nanti kalian jelaskan di videonya proses kompresinya. Oke. Nah, setelah kalian buat algoritma juga, kalian buat di sini yang perlu kalian buat adalah algoritmanya gitu. Algoritma itu kan urutan langkah-langkah gitu. Jadi kalian tuliskan algoritmanya seperti gini. Jadi misalkan oke, algoritmanya apa bang? Algoritmanya 1, masukkan data, 2, bla bla, terus 3, bla bla gitu. Pokoknya kalian jelaskan urutan langkah-langkahnya sampai dia selesai gitu. Dari mulai menambahkan data sampai menampilkan data ulang gitu. Nah, jadi itu algoritmanya. Selanjutnya nah ya, berhubungan dengan algoritma juga. Nah, algoritma dijelaskan menggunakan konsep MST atau minimum spanning tree. Oke, coba kalian jelaskan menggunakan konsep MST. Jadi kalau kalian bingung, nah jadi konsepnya seperti ini nih. Sebentar. Nah, misalkan kalian menambahkan 5 buah data tadi kan. Kalian menambahkan 5 buah data. Oke. Nah, jadi kalau kalian masih ingat MST, ya, kita review ulang. MST, mana tuh MST? Oke, ini. MST. Ya. Nah, ini MST, kalau kalian masih ingat. Jadi itu mendapatkan nilai minimum ya, dari bobotnya gitu. Jadi, yang perlu kalian lakukan itu adalah coba tentukan bobotnya gitu, perkiraan aja, nggak usah terlalu tepat lah. Jadi misalkan kalian pertama itu kalian buat titik 1 di sini,
Di sini adalah sebagai proses create gitu, atau menambahkan data. Oke. Nah, jadi misalkan kalian buat itu sebagai titik A gitu, atau kalian buat sebagai titik A gitu, A. Nah, ini titik A. Kalian kasih keterangan A itu apa? A itu adalah menambahkan data. Itu. Nah, kalian kasih keterangan di videonya nanti, kalian kasih keterangan A itu menambahkan data. Nah, di A ini kalian ada 5 kemungkinan kan? Iya, ada 5 kemungkinan kalian bakal menambahkan 5 buah data gitu. Jadi ada 5 kemungkinan. Kalian buatlah di sini 5 gitu. Nah, setelah kalian buat 5, apa yang bakal terjadi? Nah, kalian bakal menampilkan data gitu. 5 baru dia ke B misalkan. Gitu kan, ke B. Oke. Habis ke B, kalian tentukan lagi berapa kemungkinan dia. Berarti berapa? Kalau misal kalian menampilkan data, nah ada 5 kemungkinan juga tuh. Oke, habis kalian menampilkan data, nah sekarang logikanya apa? Setelah kalian menampilkan, apakah kalian bisa meng-create lagi? Bisa, ya. Jadi A ini juga bisa kembali ke sini, gini. Jadi sebanyak 5 juga nih. Jadi ini minimum spanning tree-nya bisa berulang gitu, tapi tetap 5. Jadi kalian udah ada 5 di sini. Ya, setelah kalian menambahkan data, kalian bakalan menampilkan, habis menampilkan kalian bakalan update data lagi kan. Nah, coba kalian update data itu kalian buat sebagai C misalkan, titik C. Nah, habis itu coba kalian bakalan menghapus. Jadi setelah kita gini menghapus, nah ini D menghapus, ya D menghapus. Nah, setelah dihapus maka bakalan ditampilkan lagi datanya gitu. Jadi menampilkan, mengupdate. Nah, ini ada C tadi update ya, menghapus. Berarti dari sini ke sini lagi gitu. Gitu kan? Nah, habis itu kalian bakalan menampilkan data lagi dari kalian menghapus data. Kalian bisa menampilkan data lagi gitu ke sini. Oke. Nah, jadi coba hitung berapa kemungkinannya. Terus coba tampilkan di visualisasinya gitu. Jadi kalau kalian bingung juga visualisasi bisa menggunakan bantuan dari Visual Go. Oke, kalian bisa cari di sini namanya minimum spanning tree. Oke. Nah, ini cara penggunaannya sangat-sangat gampang. Ada juga bisa coba elaborasi terlebih dulu gitu tentang penggunaan ini. Ya. Oke, jadi kalian bebas mau menggunakan algoritma Kruskal atau print, terserah. Nah, ini kalian bisa edit. Nah, bisa kalian edit dan kalian ganti gitu berdasarkan algoritma yang kalian buat gitu. Jadi apapun algoritma yang kalian buat, ya terserah. Coba kalian buat 5 buah data, nanti kalian coba buat, oh bang, aku pertama mau menambahkan data, habis itu menampilkan, mengupdate, menghapus, menampilkan. Jadi coba buat 5 urutan gitu. Jadi kalian buat 5 buah data, sekali lagi kalian buat 5 data, terus coba buat minimal 5 lah, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, minimal ada 5 algoritma nih dari create-nya. Create, read, update, dan delete. Coba kalian buat 5 algoritma saja. Oke. Setelah kalian buat 5 algoritma, coba buat minimum spanning tree-nya. Pakai konsep ini tadi. Jadi kalian buat di sini A, B, C, D. Oh, jadi bang, aku pertama menambahkan data. Oke, buat A. Harus menambahkan data, aku pengen menampilkan data bang. Oke, buat B. Nanti kasih keterangan. Harus menampilkan data, aku pengen update data. Oke, buat C. Habis aku pengen update, aku pengen menghapus data bang. Oke, buat D. Nah, habis aku menghapus, aku pengen nampilkan lagi bang. Oke, buat lagi ke B. Oke, misalkan kalian buat di sini, aku pengen menambahkan data sebanyak 5 gitu. Habis itu aku pengen menampilkan 3 buah data aja bang, bisa. Misalkan kalian menampilkan 3 buah data, jadi kalian masukkan misalkan berdasarkan bilangan yang habis dibagi 3 misalkan gitu. Jadi ada 3, 6, 9 gitu. 3, 6, 9, kalian masukkan 10 data gitu misalkan ya, misalkan. Jadi ada angka 3, 6, 9. Oh, berarti kalian bakal menampilkan angka yang nimot 3 aja gitu. Oke, bisa. Berarti kalian buat di sini 3 gitu. Nah, itu yang ditampilkan bakalan 3 gitu. Pokoknya sesuaikan aja sama algoritma yang kalian bangun. Nah, habis itu kalian mengupdate. Nah, coba kalian bakalan mengubah dari
Dari 5 buah data yang kita ini kan, nanti jelaskan di videonya ya, kami bakalan mengubah sebanyak 3 buah data bang gitu. Berarti habis kalian di sini, kalian update 3 buah data di sini gitu. Habis kalian update 3 buah data, coba kalian hapus datanya sebanyak 2 misalkan. Nah, habis 2 berarti apa? Berarti kalian bisa menampilkan data lagi gitu di sini. Oke, jadi urutannya adalah pertama menambahkan data, harus menambahkan, kalian bisa menampilkan, kalian bakal mengupdate data, harus mengupdate data, kalian bakalan menghapus data sebanyak 2. Nah, habis itu kalian bakalan menampilkan data lagi. Terserah kalian, kalau kalian membuat poin baru di sini, keterangannya apa gitu. Misalkan kalian buat di sini oh aku pengen bang, apa itu nanti kalian tambahin di sini. Habis menampilkan data, aku pengen lagi menampilkan data lagi, tapi menampilkan data yang gimana? Nah, menampilkan data yang beda gitu. Nah, jadi minimal di sini ada 5 algoritma saja. Dari yang create itu create, update, delete, ya, struktur data. Jadi minimal ada 5 aja, sudah cukup. Oke, kalian buat minimum spanning tree-nya, terus kalian gambar di sini nih. Jadi cara menggambarnya cukup gampang. Coba kita clear dulu. Oke, kita buat ini. Kita buat ABCD ya, ABCD lah, ABCDE gitu ya. Nah, dari sini coba kita ingin tampilkan ke sini. Ini ke sini. Sini. Nah, habis itu dari sini ke sini nih. Oke, habis itu kalian bisa ganti-ganti nih. Sorry. Waduh. Oke, kita gambar ulang. Sorry. Oke, harusnya sini. Ke sini, ke sini. Habis itu ke sini. Habis itu dari sini ke sini. Nah, itu kalian bisa buat lah grafnya. Atau ya, kalian buat grafnya lah. Nah, kalau udah ya, kalau udah kalian bisa ubah ininya gitu. Ntar ya. Oke. Sebentar. Ya, select edge plus enter to change edge weight. Berarti kita harus select edge plus enter to change edge weight. Oke, kita bakalan select edge-nya, terus kalian enter. Oke, kalian pilih ini, terus kalian tekan enter. Nah, ini bisa kalian ubah-ubah gitu, misalkan 5. Oke, ini kalian klik, kalian enter. Misalkan ini 3. Ini kalian klik, kalian enter 2. Oke kan, sorry, klik, kalian enter, misalkan 2. Nah, ini kalian klik, kalian enter, misalkan ini 5 gitu. Nah, kalau udah done, nah habis itu kalian ya, kan bisa buat algoritma sesuka kalian gitu. Nah, terus kalian bakalan jelaskan lah, mau pakai kruskal, pakai print boleh gitu ya. Oke, itu untuk UTS nya ya. Jadi kita review sekali lagi biar nggak bingung, nanti ada yang bingung lagi. Kalian coba cek lagi apakah ada codingan yang masih salah atau belum efektif. Nah, setiap penambahan bakal ada, setiap perbaikan bakal ada nilai tambahan.
Jadi kalian bakalan kasih tunjuk aja sebelum dan sesudah gitu penambahan. Kalian tunjukkan aja di videonya. Terus coba kalian buat algoritmanya. Jadi dari mulai masukkan segala macam. Jadi kayak ibaratnya kalian ada create, read, update, delete. Coba buatlah langkah-langkah sesuka kalian gitu. Misalkan kalian harus minimal 5 buah data ya. Masukkan 5 buah data, tampilkan, update, menghapus, dan menampilkan lagi misalkan. Nah, habis itu kalian buat MST-nya. Oke, sebelumnya itu kalian coba kompresi juga. Misalkan kalian masukkan data, ini apa segala macam. Nah, kalian ikuti yang di modul aja. Biar cepat kalian ngerjainnya. Nah, ikuti yang di modul aja, yang pakai ini ya. Kalian coba kompresi, dan hasil kompresinya silakan ditunjukkan gitu sambil dijelaskan. Oke, jadi ada 3 pembagian tugas, silakan dibagi-bagi. Ada yang buat algoritma, ada yang buat kompresi data, dan ada yang jelasin visual goal-nya. Oke, itu aja untuk UTS-nya. Jadi pakai project sendiri, abang rasa udah cukup. Jika ada pertanyaan, jangan segan-segan untuk bertanya, karena kalian sendiri juga bakalan kesusahan gitu kalau sampai tanggal sekian juga belum kalian kumpul. Abang juga nggak tahu membuat nilai apa lagi gitu. Oke, deadline-nya kurang lebih nanti sebelum tanggal 27 pastinya. Silakan dipercepat untuk pengerjaan. Jika ada kendala silakan kabari di grup. Oke, sekian dari abang. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya.